Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa program studi teknik sipil dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang lalu telah kami sampaikan contoh-contoh soal bagaimana menghitung tegangan kontak pada daya dukung pondasi dangkal dalam. Pada contoh yang telah lalu sudah saya sampaikan sebagaimana cara menggambarkan diagram bidang kotak atau diagram tegangan kontak pada contoh pada gambar 6.4 dengan kapasitas daya dukung lower bearing capacity adalah 2 ton per meter persegi. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas sejauh mana daya dukung izin atau allowable bearing capacity, berapa dan didapat dari manakah daya dukung 20 ton per meter persegi. Misal kita sudah menemukan atau mengetahui daya dukung suatu tanah, maka bagaimana pondasi itu akan kita rancang atau kita desain dengan cara yang pertama adalah membuat diagram bidang kontak, kemudian menghitung momen dan gaya lintang pada potongan AA, serta yang ketiga menghitung safety factor terhadap gelincir sliding kalau koefisien gesekan tanah adalah 0,4. Nah, kemudian yang keempat adalah safety factor terhadap guling atau overturning. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas bagaimana cara penggambaran diagram kontak, di mana kita akan lihat pada bidang penggambaran, kemudian ada bidang plat, atau kemudian ada bidang kolam yang semuanya ada dimensi yang dapat kita perhitungkan sampai menjadi diagram kontak seperti ini. Nah, kemudian momen pada gaya lintang pada potongan AA tentu teman-teman nanti bisa dilihat pada beberapa contoh yang akan kami sampaikan pada bab daya dukung pondasi dangkal. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan lihat sejauh mana daya dukung pondasi dengan menggunakan beberapa cara. Nah, untuk menghitung kapasitas daya dukung ini ada didasarkan dengan dua cara, yakni uji CPT dan uji SPT. Uji CPT itu apa? Uji CPT adalah cone penetration test atau kita sebut sebagai sondir. Dan alhamdulillah sepertinya kita sudah pernah melaksanakan praktikum uji tersebut. Sedangkan yang kedua yakni uji SPT. SPT itu apa? SPT ini adalah uji soil penetration test. Nah, uji SPT ini dilakukan dengan mengambil sampel di lapangan, kemudian dilakukan pengujian di laboratorium. Berbeda dengan CPT yang kita mendapatkan data itu dengan hasil penekanan atau compression pada ujung kon di lapangan. Jadi langsung kita dapat mengetahui daya dukung setiap meter atau setiap 20 cm. Nah, kapasitas daya dukung berdasarkan CPT dan SPT nanti kita akan coba lihat dengan cara hasil uji SPT maupun SPT berdasarkan tegangan tanahnya. Nah, sebagai contoh secara umum nanti sebelum kita melakukan mendesain kita harus memahami secara umum ya, secara umum kita dapat melakukan perencanaan
ya menggunakan tabel nilai tegangan izin tanah atau daya dukung izinnya. Nah, pada keadaan konsistensi tanah yang sangat lembek, nilai N-nya atau SPT adalah 0, sampai dengan 2. Ini dikatakan sebagai tanah yang lembek. Atau kalau nilai uji duct penetration test atau DCPT ini adalah 0,00 sampai dengan 0,3 kg per cm persegi, maka ini kategori dinamakan sebagai tanah yang sangat lembek. Kemudian tanah lembek menurut uji SPT 2 sampai 4 Newton, sedangkan menurut SPT nanti 0,3 sampai 0,6. Kemudian untuk tanah sedang biasa kita menggunakan acuan pada tanah yang sedang. Jadi perencanaan-perencanaan yang kita tidak mengetahui sejauh mana pengujian tanah di lapangan, maka kita dapat menggunakan nilai yang sedang, yakni 0,6 sampai dengan 1,2. Kemudian untuk tanah keras nilai hitungnya bisa 8 sampai 15, sedangkan tegangan izin menurut SPT 1,2 sampai dengan 2,4 kg per cm persegi. Tanah keras sekali, maka suatu tanah dapat dikatakan tanah keras sekali, maka jika angka izin yang dapat dilihat pada nilai penetration test atau duct penetration test, maka adalah 2,4 sampai dengan 4,8. Sedangkan kalau nilainya lebih dari 4,8 kg per cm persegi, maka dia dapat dikatakan sebagai tanah yang keras sekali. Nah, tadi saya sampaikan apabila teman-teman merencanakan pada bangunan-bangunan yang sederhana, sebagai contoh rumah tinggal yang dia tidak perlu menggunakan suatu uji sonder yang tentunya mahal, maka dapat digunakan atau direncanakan dengan nilai yang sedang, yakni 0,6 sampai dengan 1,20. Maka kita dapat menggunakan tegangan izinnya tengah-tengah di antara 0,6 sampai 1,2, yakni 0,9 kg per cm persegi. Nah, jadi jika kondisi tanah pada perencanaan yang tidak jelas, maka gunakan 0,9 kg per cm persegi. Sebagai contoh pada perhitungan kalkulasi pondasi batu kali sebagai berikut. Jadi nanti kita akan mencoba menghitung, mengkalkulasikan dengan menggunakan program Excel yang nanti kita akan share pada classroom kita. Nah, dasar standar referensinya adalah Peraturan Pembebanan Gedung Indonesia 1987, Peraturan Perencanaan Tahan Gempa untuk gedung 2002, Tata Cara Perhitungan Struktur Beton 2002, Peraturan Perencanaan Bangunan Baja tahun 2000, American Concrete Institute ACI 318-83, kemudian ISC LRFVD 1993, konstruksi beton dan baja 2007, dan beberapa standar-standar lain yang relevan. Hal-hal yang dapat kita perlu ketahui di dalam mendesain atau merancang suatu fondasi. Tadi di awal saya sampaikan bahwa kita menggunakan standar sedang atau daya dukung sedang pada fondasi rumahan atau rumah tinggal.
Maka hal-hal yang dapat kita perlu ketahui di dalam kita menganalisis atau kriteria analisis, maka material itu kita harus dapat menghafal atau dapat mengetahuinya. Spesifikasi material diantaranya beton bertulang, baja tulangan, serta bahan jenis suatu material yang digunakan. Bisa baja, bisa beton, bisa batu. Nah, pada beton bertulang, maka kita harus mengetahui standar compressive strength atau K-nya, kemudian FC surface, kemudian modulus elastisitasnya. Pada K225 maka compression strength-nya atau tekanan maksimumnya adalah 2250 ton per meter persegi. Tuh, tekan. Sedangkan FC-nya ya 2250 ton per meter persegi. Modulus elastisitasnya adalah 2 juta ton per meter persegi. Karena pada baja memang elastisitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan tekannya, ya, tekannya. Kemudian pada baja tulangan, menurut peraturan beton bertulang, yakni tegangan lelehnya adalah 24.000 ton per meter persegi. Modulus elastisitasnya tadi 20 juta ton per meter persegi. Kemudian untuk berat jenis baja, maka kita hitung per kubik atau per tonnya, ton per kubiknya adalah 7,85, sedangkan beton adalah 2,4 ton per meter kubik. Lalu bagaimana kita akan mencoba untuk melakukan perhitungan pada bangunan rumahan atau bangunan sederhana? Sebetulnya berapa sih pondasi yang akan kita buat? Nah, pada umumnya di lapangan para tukang atau perencana hanya menggambar pondasi batu kali dengan ukuran-ukuran yang biasanya itu sering dilaksanakan di lapangan. Apakah itu ukuran 20 pada bidang 30 pada bidang permukaan atas dan 70 atau 60 pada bidang permukaan bawah, serta ketinggiannya menyesuaikan pada kekerasan suatu tanah yang dapat dilihat pada saat proses penggalian. Nah, namun secara analitik maka kita dapat melakukan perhitungan-perhitungan analitik dengan menggunakan bidang contoh gambar di bawah ini. Misal kita memiliki atau kita merencanakan bangunan rumah dengan panjang bentangnya adalah 9 meter, kemudian bentang terpendeknya adalah 4 meter, kemudian bidang rencana pondasinya adalah 1 meter, maka kita akan lihat pembebanan yang ada pada bangunan rumah tersebut, di mana ada atap, di mana ada dinding, di mana ada ring bulk, kemudian di mana ada kolam, di mana ada slope dan dinding tentunya, yang semuanya menumpu pada dasar pondasi batu kali, yang kemudian di bawahnya adalah daya dukung tanah itu sendiri atau kemampuan tanah dalam mendukung beban suatu bangunan. Baik, kalau kita lihat dari atas, maka kita dapat menghitung atap. Ya. Pembebanan pada atap ini berdasarkan gravitasi tentunya, serta material atap yang digunakan. Jika kita menggunakan kemiringan, maka pembebanan terpusatnya kita akan lihat berapa derajat sudut atap tersebut.
Kemudian kalau ring bak tentu kita akan menghitung dimensi ring baknya, yakni 0,15 kali 0,2 atau 15 cm kali 20 cm. Sedangkan pada bidang tinggi, yakni bidang H, jika kita lihat totalnya ketinggiannya 3,8, maka kita hitung dimensi kolom ya, 0,15 kali 0,15 misalkan kali dengan tinggi. Sedangkan pada slot tentu hampir sama dengan ring, 0,15 kali 0,20. Kemudian kita akan mencoba jika kedalaman tanah keras pada saat penggalian ini adalah 0,8 tadi atau 80 cm. Kemudian lebar bagian atas suatu pondasi ini adalah 30 cm. Lalu berapa sebenarnya minimum dari lebar bagian bawah? Tadi saya sampaikan biasanya dia menggunakan dengan dimensi 60 atau bahkan 70. Kita akan menghitung setiap meternya. Tiap meternya berapa sebetulnya nilai B ini. Coba akan kita hitung satu persatu dari data spesifikasi bangunan. Tadi sampaikan bentang terpanjangnya adalah 9 meter, bentang terpendeknya adalah 4 meter, kemudian sudut atapnya 30 derajat, dimensi ringnya 0,15 kali 0,2, kolomnya 0,2 kali 0,2 atau 20 cm, tinggi dindingnya 3,8 dan tebal dindingnya 0,15, dimensi slope-nya 0,15 kali 0,20, serta kedalaman pondasi tadi 0,8 dan dimensi atasnya adalah 0,3. Nah, sebetulnya yang kita cari kira-kira dimensi bagian bawahnya berapa yang paling tepat atau minimumnya. Data-data di atas tadi adalah data berat bangunan. Yang kedua adalah data-data tegangan izin pada tanah yang akan kita lakukan pembebanan. Jadi kita akan lihat data yang pertama adalah kita menggunakan standar tanah sedang ya, untuk pada bangunan dengan daya dukung izinnya adalah 0,9 kg per cm persegi, atau kalau kita jadikan ton maka 9 ton per cm persegi. Artinya apa? Maka bidang dasar pondasi tadi pada bidang tanah seluas 1 meter persegi, maka dia mampu dibebani maksimumnya adalah 9 ton. Kemudian untuk berat jenis pasangan batu kali, kita dapat menghitung atau mengkalkulasikan berat jenisnya adalah 2,2 ton per meter kubiknya. Kemudian berat batu bata 1,7 ton per meter kubik, berat jenis beton bertulang 2,4 ton per meter kubik, serta berat atap, genteng, usuk, reng ya, ini terdiri dari 0,05 ton per meter persegi atau kurang lebih 50 kg per meter perseginya. Kemudian berat plafonnya 20 kg per meter persegi atau 0,02 ton per meter persegi, 200 kilo ya. Pada perhitungan beban, maka kita dapat menghitung yang pertama adalah berat atap. Tadi kita hitung lebar atap yang dapat kita hitung adalah 1,15 kali dengan 4,5 kalikan dengan 1 kali dengan berat atap per meter persegi, yakni 0,26 ton.
1,15 tadi didapat dari mana? Dari bidang miring 30 derajat dikalikan dengan lebarnya adalah 1 meter. Untuk panjangnya juga dapat kita hitung 1 meter dan panjangnya adalah setengah dari 9 meter tadi. Kemudian berat ringnya juga dapat kita hitung tadi 0,15 dimensinya kali 0,2 kali dengan 1 meter kali dengan 2,4 kali dengan sama dengan 0,07. 2,4 didapat dari mana? Dari massa jenis atau berat jenis beton bertulang. Kemudian berat kolom sama 0,2 kali 0,2 kali tingginya 3,6 karena tadi dikurangi 0,15 kali 0,15 0,2,2 jadi adalah 2,4 kalikan 2,4 sama dengan 0,35 ton. Kemudian berat dinding 0,15 kali 0,8 kali 3,6 kali 1,7 dinding berat jenisnya 0,73. Berat plafon adalah 0,08 berat slopnya kali 2,4 sama beton bertulang adalah 0,07. Kemudian berat slopnya atau berat pondasinya adalah 0,3 ditambah dengan B dibagi 2. Jadi perhitungan pada trapesium tadi. Untuk mengetahui B ya, maka adalah 0,3 ditambah B dibagi 2. Sedangkan B diketahui. Dikalikan 0,8 kali 2,2 adalah 0,6 ton plus 0,88 B dibagi 1,8 tadi begitu adalah dibagi 2 ya 0,88 B. Kemudian dapat kita hitung tadi dimensinya berapa, kita trial kan ya, misalkan ini adalah setelah kita hitung perhitungan dimensi bahwa daya dukung tanah adalah pembebanan dibagi luas dimensi pondasi, maka dapat kita hitung pembebanannya adalah daya dukungnya adalah 9 ton per meter persegi, maka P nya tadi setelah kita total 1,83 ditambah 0,88 B dibagi 1 B, maka kalau kita cari 9 B sama dengan 1,83 plus 0,8 B, maka adalah 8,12 B sama dengan 1,83, maka B 1,83 dibagi dengan 8,12 jadinya adalah 0,23. Artinya berapa? Artinya sebetulnya bidang bawah ini minimumnya adalah 20 cm sudah mampu dengan daya dukung 9 ton per meter persegi atau 23 cm. Tetapi karena bidang atas tadi lebih besar atau lebih lebar, yakni 30, maka jadinya nanti bidang bawahnya lebih kecil dibandingkan bawah. Ini adalah minimumnya ya. Tetapi maka kita bisa menggunakan juga dengan menggunakan 0,4 meter atau 40 cm, ini sudah sangat aman ya. Jadi ini teman-teman sekalian contoh perhitungan desain pondasi pada batu kali menggunakan tegangan ijen atau daya dukungnya adalah 9 ton per meter persegi.